seri tutorial belajar dasar PHP dan MySQL dengan studi kasus membuat sistem informasi pendataan penduduk. Nah, pada part 1 sebelumnya kita telah belajar tentang pengelolaan atau pengiriman data dari form login. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database untuk sistem informasi penataan penduduk dan membuat sebuah tabel yang menyimpan data login. Kita buka localhost /phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database baru. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database baru untuk sistem informasi pendataan penduduk. Di sini database yang akan kita buat, kita beri nama penduduk. Kemudian klik create, dan selanjutnya kita buat sebuah tabel, yaitu tabel admin. Tabel admin ini yang akan menyimpan data username dan password si admin yang melakukan login. Jadi nama tabelnya bisa teman-teman buat admin. Jumlah kolomnya bisa teman-teman biarkan saja 4 dan klik go. Untuk kolomnya sendiri yang akan kita buat adalah ID, kemudian nama ini, kolom ini yang akan menyimpan nama si admin, kemudian username dan password. Nah, jangan lupa untuk menjentang auto increment di sini dan membuat ID sebagai primary key. Auto increment ini bertujuan untuk agar tabel admin ini setiap data yang diinput itu terstruktur. Misalnya data admin yang pertama diinput yang memiliki ID 1, kemudian pada saat diinput data admin yang kedua, ID-nya ini otomatis bertambah. Nanti admin yang baru diinput itu 2 dan seterusnya. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk tipenya yang ID kita biarkan saja integer, nama kita buat varchar, username juga varchar, passwordnya juga varchar. Nah, untuk jumlahnya nama ini bisa kita buat misalnya 50 boleh, 20 atau terserah teman-teman. Untuk username-nya 50 dan passwordnya juga 50. Kemudian klik save. Nah, tabel admin sudah selesai kita buat. Di sini akan kita coba input data admin, yaitu dengan cara klik insert. Pada bagian nama di sini teman-teman bisa mengisi nama si admin. Di sini misalnya saya mengisi dengan Diki Alfarabi Hadi, dan username ini saya buat admin, passwordnya admin 123 dan klik go. Nah, data sudah berhasil dimasukkan dalam tabel admin. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan form login sebelumnya. Di sini kita telah memiliki sebuah tabel admin. Nah, karena data admin yang melakukan login ini kita simpan dalam database atau dalam tabel admin tadi, karena project ini berhubungan dengan database, maka akan kita buat koneksinya terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa membuat sebuah file baru dan kemudian bisa langsung simpan. Kita beri nama saja misalnya dengan koneksi.php seperti ini, kemudian langsung save. Nah, pada file koneksi.php ini kita akan membuat koneksi PHP dan MySQL. Nah, caranya itu cukup mudah. Jangan lupa untuk membuka tab PHP terlebih dahulu, karena di sini kita akan mengetikkan sintak PHP nantinya. Untuk membuat koneksi database, caranya sangat mudah. Teman-teman bisa membuat variabel terlebih dahulu. Misalnya di sini kita membuat variabel dengan nama
koneksi misalnya, kemudian sama dengan, dan kita buat fungsi MySQL connect seperti ini. Pada bagian pertama ini kita bisa mengisi dengan localhost atau nama hostnya. Pada bagian kedua kita bisa mengisi dengan username MySQL. Biasanya username MySQL ini dimasukkan ketika teman-teman menginstal SAM dan defaultnya itu adalah root. Kemudian di bagian ketiga itu passwordnya, karena MySQL kita tidak menggunakan password atau pada saat instalasi MySQL saya tidak mengisi password, jadi di sini kita biarkan kosong. Dan di pada bagian keempat ini kita isikan dengan nama database yang akan kita hubungkan. Tadi database yang kita buat adalah database penduduk. Jadi di sini akan kita tulis penduduk. Nah, seperti ini teman-teman. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa pengaturan koneksi database ini sudah benar atau proyek kita sudah terhubung dengan database penduduk? Di sini kita bisa melakukan pengecekan dengan membuat sebuah kondisi if MySQL connect no. Nah, seperti ini. Di sini kita membuat pengecekan. Jika koneksi belum berhasil, maka kita tampilkan pemberitahuan bahwa koneksi database gagal. Kemudian kita simpan dan coba kita buka file koneksi.php. Nah, di sini tidak muncul apa-apa karena memang koneksi database dengan PHP-nya sudah berhasil. Coba kita ubah nama database-nya ini, misalnya penduduk 123. Database penduduk 123 ini tidak ada dan seharusnya akan muncul pesan bahwa koneksi database gagal. Atau misalnya username ini kita ubah menjadi ek misalnya. Kita simpan dan kita jalankan. Nah, seperti ini. Akan muncul pemberitahuan bahwa koneksi database gagal. Muncul juga pemberitahuan pada fungsi MySQL connect bahwa user tidak memiliki akses karena memang user ek tadi tidak ada. Kita kembalikan lagi ke username-nya root dan nama database-nya adalah penduduk. Simpan. Nah, koneksi database berhasil. Kita kembali lagi ke halaman login. Selanjutnya kita akan mengelola data username dan password yang dikirimkan dari form login tadi. Di sini kita akan menghubungkan dulu file aksi login.php ini dengan file koneksi.php agar terhubung dengan database. Caranya itu kita cukup membuat fungsi include seperti ini dan menuliskan koneksi.php. Oke, selanjutnya kita akan mengecek username dan password yang diinputkan apakah ada. Dan selanjutnya pada aksi login.php ini kita akan membuat pemeriksaan apakah username dan password yang diisi pada saat login sudah benar atau belum. Caranya di sini misalnya kita akan membuat sebuah variabel check MySQL query seperti ini. Kemudian kita buat variabel koneksi dan query MySQL bisa kita ketikkan di sini. Misalnya select all from admin where username sama dengan variabel username and password sama dengan variabel password. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Di
Di sini kita menggunakan fungsi MySQL query. Fungsi MySQL query sendiri berguna untuk menjalankan query MySQL. Nah, variabel koneksi di sini tujuannya adalah agar menghubungkan query ini dengan koneksi database. Dari mana asal variabel koneksi ini? Yaitu dari sini. Jika di sini teman-teman membuat connect seperti ini, maka di sini wajib teman-teman buat juga connect seperti itu. Nah, di sini kita buat saja koneksi. Ini kita kembalikan lagi ke koneksi. Nah, seperti ini. Query-nya sendiri bertujuan untuk memfilter data pada tabel admin. Yaitu data yang difilter adalah data username yang memiliki nama seperti yang diinput pada form username, dan passwordnya yang sama dengan password yang diinput pada form password. Selanjutnya kita akan membuat pengecekan. Nah, di sini kita buat variabel jumlah. Pada variabel jumlah ini kita akan menghitung jumlah data yang ditemukan dengan memfilter username dan password yang sesuai dengan yang diinput pada form login. Di sini kita bisa menggunakan fungsi MySQL numerous seperti ini, dan di sini kita isikan dengan variabel check. Nah, di sini kita akan menangkap data yang ditemukan, jumlah data yang ditemukan maksudnya. Ada berapa jumlah data yang ditemukan dengan query ini tadi. Langsung saja kita tampilkan variabel jumlah seperti ini. Ini kita hapus dulu, dan kita simpan. Nah, coba kita jalankan lagi. Coba pada bagian username ini kita isikan misalnya dengan Andi, dan passwordnya itu Andi123, dan klik login. Nah, di sini 0 karena data admin yang berusername Andi dan password Andi123 itu tidak ada pada database atau pada tabel admin. Yang ada adalah admin dengan username admin dan passwordnya itu admin123. Sekarang coba kita kembali lagi. Coba kita inputkan username-nya itu dengan admin dan passwordnya admin123. Username admin, password admin123, dan klik login. Muncul 1 karena terdapat ada satu data yang memiliki username admin dan passwordnya admin123. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat pengecekan. If variabel jumlah lebih besar daripada 0 atau ada, berarti maksudnya, maka bla bla bla. Jika tidak, bla bla bla. Di sini jika loginnya berhasil, di sini kita buat tanda agar lebih mudah teman-teman ingat. Jika login berhasil, maka kita akan membuat session. Nah, session itu sendiri merupakan, bisa kita ibaratkan sebagai sebuah tanda. Untuk membuat session, yang pertama kali dilakukan adalah mengetikkan sintaks session start seperti ini. Ini untuk memerintahkan PHP agar mengaktifkan session agar bisa kita gunakan. Di sini akan kita buat sebuah session status, di mana session status tersebut akan menyimpan sebuah string, yaitu berhasil misalnya. Kemudian setelah membuat session, kita akan mengalihkan halaman ke halaman dashboard admin. Untuk membuat pengalihan halaman pada PHP, kita bisa menggunakan sintaks header seperti ini. Kemudian di sini kita isi dengan location, yaitu misalnya halaman ini mau dialihkan kemana. Nah, di sini akan kita alihkan ke dalam folder admin dan index.php. Selanjutnya kita buat sebuah folder baru dalam folder penduduk. New folder dengan nama admin. Enter. Nah, pada folder admin ini nantinya akan kita buat segala macam
file yang berhubungan dengan admin. Semua file yang ada dalam folder admin ini baru bisa diakses jika si pengguna ini sudah berhasil melakukan login. Karena di sini kita alihkan ke folder admin dan file index.php, maka kita buat file index.php dalam folder admin. Klik kanan, new file, langsung kita simpan. Kita beri nama dengan index.php. Simpan. Oke, selesai. File index.php yang sudah berhasil kita buat dalam folder admin. Agar lebih mudah teman-teman pahami, coba kita cek lagi pada folder htdoc itu dalam folder project penduduk. Ini dalam folder admin. Nah, ini dia file yang akan kita jadikan sebagai halaman dashboard si admin nantinya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada file index.php ini kita beri tanda dulu. Misalnya di sini kita beri tanda halaman dashboard admin. Oke, kita simpan. Kembali lagi ke file aksi login.php ini karena belum selesai. Nah, ini jika login gagal atau jika username dan password tidak ditemukan pada tabel admin, maka sintak atau fungsi yang dijalankan itu berada pada else. Di sini akan kita alihkan halamannya ke kembali ke halaman login. Nah, halaman loginnya itu ada di file index.php yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita kembalikan lagi ke halaman index.php sambil membawa pesan, misalnya gagal. Nah, seperti ini ya. Coba kita simpan dan coba kita kembali lagi ke halaman login. Jika login berhasil akan dialihkan ke folder admin seperti ini nantinya, folder admin. Dan jika gagal akan dialihkan kembali ke halaman login ini. Kita coba login gagal dulu dengan memasukkan username-nya adalah Budi, passwordnya Budi 123, login. Nah, karena username dan password Budi 123 tidak ditemukan pada tabel admin, maka seperti yang kita perintahkan pada sintak aksi login ini, halaman akan dikembalikan ke index.php sambil mengirimkan pesan index sama dengan maksudnya pesan sama dengan gagal. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah notifikasi dengan memanfaatkan pesan yang dikirimkan melalui URL ini. Caranya itu kita buka halaman loginnya. Di sini kita buat pengecekan dengan kondisi if iset variable underscores get pesan. Kemudian di dalamnya kita buat pengecekan lagi if variable underscores get pesan sama dengan gagal, maka tampilkan maaf username dan password salah. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jika misalnya username dan password yang dimasukkan salah atau tidak ditemukan pada tabel admin, maka akan muncul notifikasi bahwa maaf username dan password salah. Kita coba lagi dengan mengisi Susi, misalnya passwordnya Susi123. Nah, seperti ini. Akan saya jelaskan sedikit fungsi cara membuat notifikasi ini. Di sini secara tidak langsung teman-teman sudah belajar tentang yang sebelumnya sudah saya singgung, yaitu get dan post. Jika post, data yang dikirimkan tidak terlihat dan cara menangkapnya itu menggunakan variable underscore post. Nah, sedangkan get
data yang dikirimkan itu seperti ini melalui URL dan ditangkapnya menggunakan variabel underscore get. Tulisan pesan ini sendiri kita ambil dari nama data get yang dikirimkan melalui URL. Nah, kegunaan insert ini untuk memeriksa apakah ada data pesan yang dikirimkan. Jika ada, maka kita cek lagi apakah data pesan yang dikirimkan sama dengan gagal. Jika sama dengan gagal, maka kita tampilkan maaf, username dan password salah, seperti ini. Coba kita hapus. Nah, notifikasinya tidak terlihat karena memang tidak ada data get yang dikirimkan melalui URL. Sekarang coba kita login dengan menggunakan username dan password admin 123. Nah, di sini jika kita tekan login, maka akan dialihkan ke halaman dashboard si admin yang berada dalam file index.php dalam folder admin. Oke, kita coba klik login. Nah, seperti ini. Kita telah berhasil login dan berhasil dialihkan ke halaman dashboard si admin. Mudah-mudahan penjelasannya cukup mudah dipahami oleh teman-teman. Ya, selanjutnya kita membuat fitur logout agar si admin juga bisa logout atau keluar dari dashboardnya. Nah, itu di sini kita akan membuat hyperlink atau link seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah paham dengan kegunaan dari tag A ini atau hyperlink pada HTML karena sudah membaca tutorial sebelumnya di malasngoding.com yang ketik href. Nah, pada href ini akan kita ketikkan kemana arah halaman akan dialihkan jika link logout ini diklik. Di sini kita akan mencoba mengalihkan ke file logout.php. Nah, seperti ini. Simpan. Karena file index.php ini berada dalam folder admin, maka file logoutnya juga akan kita buat dalam folder admin. Simpan logout.php. Pada logout.php ini kita akan membuat fungsi atau perintah untuk menghapus semua session yang ada dan kemudian kita alihkan kembali ke halaman login. Karena di sini kita masih berhubungan dengan session, kita harus membuat atau mengawalinya dengan session start. Baru kemudian kita menghapus session dengan menggunakan session destroy. Di sini saya buat tanda agar lebih mudah teman-teman ingat. Mengaktifkan session. Nah, komen ini tidak akan dijalankan, cuma sebagai tanda saja. Untuk menghapus semua session. Setelah session dihapus, kemudian kita alihkan halamannya kembali ke halaman login. Karena file logout ini berada dalam folder admin, sedangkan tujuan file yang ingin kita alihkan ini berada di luar folder admin, maka di sini kita tambahkan titik slash. Ini berarti kembali ke satu direktori dan ketik index.php. Berarti di sini kita ingin mengembalikan halaman ke file halaman login yang berada di index.php ini sambil mengirimkan pesan logout misalnya. Save. Coba kita lihat lagi hasilnya. Sini kita reload. Nah, sudah muncul link untuk logoutnya. Coba kita klik. Nah, kita sudah berhasil logout sambil mengalihkan halaman ke halaman login kembali sambil mengirimkan pesan juga, yaitu pesan logout. Di sini kita juga bisa membuat notifikasi bahwa admin sudah logout.
dengan cara membuat kondisi pada bagian sini. Else if variable get pesan sama dengan logout, maka tampilkan notifikasi bahwa Anda telah berhasil logout. Nah, seperti itu. Simpan, kita lihat hasilnya. Nah, notifikasi pun berhasil tampil. Sekarang kita coba login lagi dengan menggunakan misalnya username-nya Diki, passwordnya Diki123. Nah, akan muncul notifikasi bahwa maaf, username dan password salah. Sekarang kita coba login dengan admin123. Login. Nah, jika login atau username dan password sesuai, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard admin. Kita coba logout. Oke, Anda sudah berhasil logout. Tapi di sini masih ada satu masalah, yaitu halaman dashboard admin yang seharusnya terlindungi ini masih bisa diakses walaupun si pengguna belum melakukan login. Misalnya si pengguna bisa langsung mengakses directory folder admin seperti ini, padahal si pengguna ini belum melakukan login. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat fatal pada sebuah aplikasi atau sistem informasi, karena tidak adanya fitur keamanan yang memeriksa apakah si pengguna sudah berhasil melakukan login atau belum. Jika si pengguna belum melakukan login, seharusnya si pengguna tidak boleh mengakses halaman dashboard admin. Begitu juga sebaliknya, halaman dashboard admin ini baru bisa diakses jika si pengguna sudah melakukan login dengan benar. Nah, caranya itu kita bisa membuat sebuah pengecekan. Kita buat sebuah file baru lagi, langsung kita simpan. Ini file yang kita buat berada dalam folder admin. Kita buat dengan nama check login.php. Nah, seperti itu. Kita coba simpan. Sini jangan lupa kita langsung buka tag PHP-nya. Karena di sini kita masih berurusan dengan sintaks session, maka tetap harus wajib kita memulainya dengan mengetikkan fungsi session start. Ini baru kita melakukan pemeriksaan. Nah, coba teman-teman ingat lagi pada bagian aksi login, jika username dan password benar atau login berhasil, maka di sini kita membuat sebuah session, yaitu session status yang berisi berhasil. Nah, otomatis secara logika hanya pengguna-pengguna yang berhasil melakukan login yang memiliki session status ini. Oleh karena itu, pada bagian cek login ini kita akan memeriksa apakah terdapat session status atau tidak. Jika tidak ada, maka akan kita alihkan kembali si pengguna ke halaman indeks untuk menyuruh si pengguna ini untuk melakukan login terlebih dahulu. Untuk cara mengeceknya itu mudah. Kita bisa menggunakan kondisi if variable underscore session status sama dengan 0 atau kosong. Nah, di sini kita alihkan ya kembali ke halaman login. Header location. Maaf, karena halaman login berada di luar direktori admin, maka seperti sebelumnya di sini kita tambahkan titik slash seperti ini, index.php, sambil kita kirimkan pesan juga melalui URL atau melalui get. Nah, itu pesan yang kita kirimkan adalah belum login, seperti ini. Save. Nah, pada halaman dashboard admin ini kita harus menginput file cek login.
cek login.php. Nah, kenapa kita menginclude cek login.php di sini? Karena kita ingin file index ini terlindungi dan tidak bisa diakses jika si pengguna belum melakukan login, seperti itu. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita sama sekali belum melakukan login, dan coba kita akses langsung ke dashboard admin. Nah, maka kita akan dialihkan ke halaman login kembali dengan sambil mengirimkan pesan belum login. Kemudian di sini saya ingin membuat notifikasi lagi. Di sini teman-teman bisa langsung copy dan paste. Di sini kita isi dengan belum login, dan pesan notifikasinya adalah Anda harus login terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Coba kita simpan dan kita lihat lagi hasilnya ini. Coba refresh. Nah, akan muncul pesan bahwa Anda harus login terlebih dahulu. Oke teman-teman, pada bagian login sudah selesai kita buat. Coba kita periksa lagi. Di sini pertama kita akan mencoba dengan memasukkan username dan password yang salah. Di sini saya mengisi username-nya Diki dan passwordnya adalah Diki123. Klik login dan muncul notifikasi maaf username dan password salah. Dan coba kita akses langsung halaman admin tanpa melakukan login, dan muncul pemberitahuan bahwa Anda harus login terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita login dengan username dan password yang benar, yaitu username admin, password admin 123. Nah, kita telah berhasil login. Kita juga telah membuat fungsi untuk logout atau menghapus semua session dan keluar dari halaman dashboard ini. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan pada part selanjutnya.